Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai anggota kelompok 1 MBS 6A akan membawakan bisnis plan usaha kami yakni Malmil ID. Presentasi ini disusun sebagai tugas UAS mata kuliah studi kelayakan bisnis. Untuk anggota kelompok 1 MBS 6A terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, saya sendiri, Safina Hanifah Jili Dewayani, NIM 19521141, dan 3 teman saya, Dina Aulia, Kairi Namazaya, dan Dinda Nur Fadilah. Baik, untuk yang pertama akan saya jelaskan mengenai ringkasan eksekutif dari bisnis plan kami. Ringkasan eksekutif ini akan saya jelaskan sedikit mengenai ringkasan dari usaha kami, mulai dari nama usaha, sosial media, lokasi usaha, prospek pengembangan usaha, dan lain-lain. Ringkasan eksekutif yang pertama akan saya jelaskan nama usaha. Jadi nama usaha yang kami jalankan adalah Malmil ID, yang mana singkatan dari Cemal Cemil Camilan Indonesia. Jadi, usaha kami terfokus pada produk cemilan seperti tela-tela, keripik, kaca, dan basreng. Yang mana 3 produk tersebut adalah produk cemilan dari Indonesia. Lokasi usaha kami bertempat di Waringin Rejo, RT 4 RW 21, Cemaniing Grogol, Sukoharjo. Kemudian untuk sosial media usaha kami ada Instagram malmil.id dan WhatsApp Shopee. Kemudian untuk prospek pengembangan usaha ini, karena memang produk makanan pedas atau cemilan pedas ini sangat diminati di Indonesia, maka kedepannya kami juga akan memperluas produksi dengan menambahkan inovasi produk makanan lain dari segi bentuk, rasa, dan lain sebagainya. Kemudian pada slide masalah dan solusi dalam pengembangan usaha, saat ini sudah kita ketahui banyak sekali yang memasarkan produk yang sama dengan bisnis kami seperti basreng dan juga kripca. Oleh karena itu, di sini kami memiliki solusi yakni berinovasi pada produk kami sehingga terlihat berbeda dengan produk-produk yang sudah dijual di pasaran. Kami memiliki bumbu racikan tersendiri dan memiliki cita rasa khas yang hanya dimiliki oleh bisnis kami di Malmil ID. Kemudian juga pada kemasan kami memiliki nilai value menarik, yakni menggunakan standing pot sehingga warna yang akan menimbulkan warna yang menggugah selera makanan yang menjadi pembeda dengan kompetitor. Dan kebutuhan dana usaha Malmil ID sendiri terdiri dari biaya tetap, biaya variabel, biaya bahan baku, biaya overhead pabrik, dan juga biaya pemasaran dan administrasi umum. Dan totalnya didanai yakni sebesar Rp5.836.500. Kemudian selanjutnya yakni slide pendahuluan. Di sini akan dijelaskan mengenai gambaran usaha secara garis besarnya. Indonesia merupakan salah satu negara yang masyarakatnya menyukai makanan pedas, terutama kalangan anak muda, tak terkecuali kripca dan basreng. Kripca atau dikenal dengan keripik kaca dan basreng atau biasa disebut dengan bakso goreng adalah makanan Indonesia yang berasal dari Bandung dengan perpaduan tekstur renyah dan gurih dan pedas yang menjadi kesatuan yang nikmat yang saat ini sedang viral. Kedua produk ini memiliki kesamaan, yakni sensasi pedas yang nagih yang saat dikonsumsi, sehingga tak heran kedua produk tersebut sedang menjadi tren dan banyak diburu orang saat ini. Dengan peminat yang begitu besar, menciptakan potensi keuntungan yang besar pula pada kedua produk tersebut. Begitulah dengan produk tela-tela yang mana sampai saat ini masih banyak diminati masyarakat sehingga berpotensi menguntungkan ke depannya. Oleh karena itu, didirikanlah usaha Malmil ID yang menyediakan berbagai macam cemilan pedas dan gurih yang mana diminati oleh masyarakat dan berpotensi ke depannya. Kemudian slide berikutnya akan saya bahas mengenai analisis strategis yang membahas tentang analisis eksternal dan analisis internal dari bisnis ini.
Analisis eksternal. Yang pertama, analisis pelanggan. Usaha Mamil ID ini menargetkan sasaran utama yang pelanggannya dari kalangan remaja atau dewasa, terutama bagi generasi milenial yang menyukai camilan pedas dan makanan yang baru viral atau booming di pasaran. Kemudian analisis pesaing. Jadi kita tahu bahwa pesaing dari produk kami tidaklah sedikit, maka dari itu kami menggunakan inovasi dengan memiliki bumbu ciri khas tersendiri sehingga menghasilkan cita rasa yang berbeda dari produk yang lain. Sehingga produk kami tidak kalah saing dengan sekian banyaknya kompetitor di luar sana. Kemudian analisis pasar. Yang pertama, segmentasi geografis. Usaha kami ini berlokasi di tempat yang mana masyarakatnya rata-rata memiliki pendapatan menengah ke atas, sehingga sangat bagus untuk kelancaran usaha Mamil ID dan berkembangnya di masa depan. Kemudian di area lokasi usaha juga terdapat banyak anak sekolah yang umumnya menyukai cemilan. Kemudian berikutnya segmentasi demografis, yang mana produk Mamil ID ini ditujukan kepada seluruh usia, baik itu gender laki-laki maupun perempuan, dan tidak dibatasi tingkat penghasilannya karena harga kami sangat terjangkau yang sangat ekonomis. Untuk segmentasi psikografisnya, di sini kelas sosialnya ditujukan ke semua tingkat kelas sosial dengan kepribadian yang mana individu yang menyukai atau menyenangi akan cemilan, terutama cemilan pedas. Kemudian untuk targeting konsumen Mamil ID ini merupakan segmen menengah ke bawah, yaitu dari kisaran umur 12 hingga 45 tahun, di mana harga yang ditawarkan relatif terjangkau. Dan target kami sendiri ini yakni pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, serta semua kalangan pecinta pedas, karena menu kami relatif banyak olahan pedasnya. Kemudian poin positioning di sini, Mamil ID memiliki positioning atribut, harga, manfaat, pesaing, dan juga konsumen yang dapat dilihat pada slide berikut. Kemudian pada analisis lingkungan di sini ada 3 faktor yang dianalisis, yakni faktor ekonomi, faktor sosial, dan politik. Pada faktor ekonomi di sini dianalisislah keadaan ekonomi di sekitar lokasi usaha. Kemudian pada faktor sosial menganalisis berupa pertumbuhan populasi, distribusi usia, dan juga mengenai hal apa yang bisa menarik konsumen untuk membeli produk Mamil ID. Kemudian faktor politik yakni berkenaan dengan legalitas, pajak, hak cipta dalam bisnis, serta kondisi politik di Indonesia. Kemudian analisis lingkungan berikutnya yakni faktor teknologi, yang mana pada usaha kami ini memanfaatkan dengan adanya aplikasi ekspedisi seperti GrabFood, GoFood, dan juga ShopeeFood. Kemudian pada faktor hukum di sini kami pada urusan surat izin edar produk seperti BPOM dan lain-lain. Yang selanjutnya yakni analisis internal. Yang pertama, kekuatan modal. Jadi modal pada usaha Mamil ID ini diperoleh dari pengumpulan dana setiap anggota. Kemudian yang kedua mengenai produksi atau operasional, yang mana usaha Mamil ID ini sudah memiliki standar untuk setiap produk yang akan dipasarkan, kemudian juga memperhatikan bahan serta kualitas produk, lalu mengenai perhitungan stok, dan juga kita memperhatikan expired. Kemudian yang ketiga yakni SDM. Dalam usaha kami ini telah memiliki beberapa karyawan yang mana telah membantu dari proses pembuatan produk hingga memasarkannya, dan bahkan kami juga bekerja sama dengan pihak distribusi seperti Gojek dan Grab. Kemudian yang berikutnya yakni analisis SWOT yang terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dari analisis SWOT yang kami susun juga telah kami susun strategi di dalamnya, seperti strategi SO, WO, ST, dan juga WT. Kemudian yang berikutnya yakni rencana pemasaran. Pada rencana pemasaran di sini terdapat gambaran umum pasar yang terdiri dari segmen pasar, target pasar, dan positioning, yang mana sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya yakni strategi pemasaran 4P yang terdiri dari promotion, product, price, dan place. Kemudian untuk promotion di sini usaha kami ini memanfaatkan mass advertising, yang mana memanfaatkan berbagai sosial media sebagai media pemasaran. Selain itu juga menjalankan pemasaran face to face dan juga melakukan public relation yang seperti sedekah hari Jumat. Kemudian untuk produk sudah dijelaskan sebelumnya, yang mana produk kami terdiri dari 3 produk, yakni Basreng, Gripcha, dan juga Teletela, yang mana produk kami memberikan inovasi di dalamnya berupa bumbu yang memiliki cita rasa yang berbeda.
Kemudian untuk price, untuk harga yang kami patok nih sangatlah terjangkau. Untuk Kripca dan Basreng kemasan 250 gram adalah 5.000, dan untuk yang 500 gram yakni 10.000. Kemudian untuk Telela untuk 100 gramnya adalah 3.000. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah plus yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya usaha kami berlokasi di tempat yang strategis, yakni di daerah persekolahan. Yang selanjutnya yakni aspek manajemen. Aspek manajemen di sini dijelaskan bahwa ada SDM di dalamnya yang terdiri dari CEO, marketing, finansial, dan juga production. Dan yang berikutnya adalah aspek produksi. Pertama adalah jenis produk. Produk kami terdiri dari 3 jenis, Basreng, Kripca, dan Telela. Kemudian ada berbagai macam manfaat produk dari produk kami, dan juga proses pengerjaan dimulai dari hari Senin hingga Sabtu. Kemudian di sini tertera dari bahan bakunya, ada juga peralatan-peralatannya, dan juga proses produksi yang dimulai dari alat dan bahan hingga pengecekan produk. Kemudian langsung saja selanjutnya di sini ditampilkan logo dari produk kami beserta filosofinya. Yang selanjutnya yakni aspek keuangan. Berikut ditampilkan untuk biaya produksi yang terdiri dari 3 unsur, yakni biaya material, kemudian biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik. Berikut juga ditampilkan untuk biaya variabel, biaya pemasaran dan administrasi umum, serta modal awal. Kemudian berikutnya tertampil untuk total biaya, kemudian ada juga perhitungan untuk biaya HPP-nya sebagai berikut. Kemudian adapun untuk analisis kelayakan usahanya yang dimulai dari analisis keuntungan seperti pendapatan, kemudian persentase laba, serta analisis titik impas atau BIP. Adapun untuk proyeksi laba ruginya serta realisasi saat bazar, yakni berupa laporan akhir penjualan dan juga laporan laba rugi penjualan. Selanjutnya yakni BMC atau Business Model Canvas. Berikut untuk tampilan BMC dari usaha Mamil ID yang dimulai dari key partnership hingga kepada revenue stream. Kemudian adapun yang terakhir yakni analisis kompetitor dan SKB. Kompetitor di sini karena diketahui banyak berbagai kompetitor, kami merangkumnya dalam kelebihan dan kekurangan kompetitor pada umumnya dibandingkan dengan usaha milik kami. Yang pertama, kelebihan yakni mereka memiliki target pasar yang tetap, branding produknya sudah kuat, kemudian stok tersedia banyak, harga dan takarannya sudah pasti, kemudian mereka juga sudah less cost dalam pembiayaan pemasaran. Namun mereka juga tak lepas dari kekurangan, yakni harga produk yang lebih mahal, juga bahan produk yang banyak menggunakan MSG dan pengawet, dan juga kualitas produk mereka kadang juga tidak terjaga karena ada beberapa produk pesaing yang ditemui sudah tak layak konsumsi atau tak renyah lagi. Kemudian ditemui juga beberapa produk pesaing yang tidak menarik packagingnya, serta varian rasa yang tersedia kurang beragam. Dari sinilah kami dapat menyusun strategi berdasarkan kelebihan dan kekurangan kompetitor. Selanjutnya yakni analisis SKB. Alhamdulillah kami sudah memenuhi semua aspek SKB mulai dari hukum hingga keuangan. Berikut saya lampirkan juga untuk realisasi bisnisnya, yakni berupa dokumentasi Festival Bazar Syariah kemarin. Di antaranya terdiri dari dokumentasi proses pembuatan produk hingga dokumentasi penjualan produk. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.